Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Kita tetap semangat belajarnya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, pembelajaran masih dilaksanakan secara jarak jauh. Akan tetapi harus tetap semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah pada subbab mengonstruksi teks ceramah. Langsung saja, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang ada pada subbab mengonstruksi teks ceramah. Mari kita sama-sama pahami dan simak materinya. Yang pertama yaitu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunannya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan. Menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Ada beberapa topik nih yang dapat dijadikan bahan untuk ceramah, yaitu ada pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah ataupun kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, masalah pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuannya, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahu, mempengaruhi, dan menghibur. Ada yaitu ceramah informatif, biasanya ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Yang selanjutnya yaitu ada ceramah persuasif, ditunjukkan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ceramah rekreatif, ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan khusus. Ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum biasanya lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu ada pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua yaitu maksud dari ceramah diungkapkan dengan sangat jelas. Nah, untuk yang ketiga yaitu setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki 1 gagasan. Dan untuk yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Untuk yang keempat yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya, kita bisa mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan mengkaji bahan secara kritis. Nah, bahannya itu tadi ya, naskah ceramah. Untuk yang kedua yaitu meninjau khalayak, bahan dengan khalayak yaitu audiensi. Nah, untuk yang ketiga yaitu meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Dan untuk yang keempat yaitu menyusun sistematika bahan ceramah. Dan untuk yang terakhir yaitu menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, yang selanjutnya yaitu menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata saja. Penyuntingan juga berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf di dalam keseluruhan teks.
Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui cara penulisan karangan yang baik dan memahami masalah yang dibahas dalam karangan itu, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Nah, apabila kita semua akan melakukan kegiatan penyuntingan, yang kita dapat lakukan yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan teks ceramah yang akan disunting. Penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting. Kalau itu berupa naskah ceramah, bahan pemandunya adalah buku tentang teknik penulisan ceramah. Nah, untuk yang ketiga yaitu mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenan dengan cara penyajian, isi maupun bahasanya. Dan untuk yang terakhir yaitu memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan pedoman pada sumber-sumber yang dapat kita percaya. Nah, itulah tentang materi teks ceramah pada subbab pengonstruksi teks ceramah. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada ibu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Apabila keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.